warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Yanalianti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Pengadilan Tinggi Provinsi sebagai peradilan tingkat kedua. Dalam penjelasan ini, saya akan membahas pengertian, kedudukan, serta peran pengadilan tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya sebagai lembaga yang memeriksa kembali perkara dari pengadilan negeri melalui upaya hukum banding. Harapannya, melalui pemaparan ini kita dapat lebih memahami bagaimana proses peradilan perjalanan di tingkat kedua dan pentingnya pengadilan tinggi dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Pengadilan tinggi tidak hanya memutuskan perkara banding, tetapi juga bertanggung jawab atas pembinaan administrasi, peningkatan kualitas hakim, pelayanan publik, hingga menjaga integritas lembaga peradilan. Karena itu, memahami fungsi, wewenang, struktur, dan peran pengadilan tinggi sangat penting untuk melihat bagaimana hukum dijalankan di tingkat provinsi. Artinya, ketika suatu perkara dari pengadilan negeri masih diperdebatkan, maka pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi tidak hanya memutuskan perkara banding, tetapi juga bertanggung jawab atas pembinaan administrasi, peningkatan kualitas hakim, pelayanan publik, hingga menjaga integritas lembaga peradilan. Karena itu, memahami fungsi, wewenang, struktur, dan peran pengadilan tinggi sangat penting untuk melihat bagaimana hukum dijalankan di tingkat provinsi. Nah, berikut contoh kasus dari pengadilan tinggi, yaitu kasus Sulastri yang korupsi, KUR BRI pada tahun 2025. Jaksa mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Hakim memperkuat bahwa Sulastri benar-benar bersalah dan menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dengan denda 200 juta, serta mewajibkan mengganti kerugian negara. Putusan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi punya peran penting untuk memastikan keadilan ditegakkan secara lebih tepat. Selanjutnya, adapun dasar hukum kekuasaan pengadilan tinggi didasari oleh beberapa peraturan undang-undang penting, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan. Undang-undang ini mengatur peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan, kehakiman, dan menegaskan kemandirian lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 49/51 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding, dan juga Pengadilan Tinggi juga bertugas berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewarganegaraan, mengadili antara pengadilan negeri di wilayah hukumannya. Dan selanjutnya, kedudukan Pengadilan Tinggi Provinsi. Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukannya di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsinya. Selanjutnya, tugas pengadilan tingkat provinsi. Pengadilan tidak memiliki tugas utama menjalankan fungsi peradilan pada tingkat banding, yaitu memeriksa ulang serta memutuskan kembali perkara yang sebelumnya telah disidangkan di pengadilan negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Tinggi mengevaluasi kembali fakta, alat bukti, dan penerapan hukum pada tingkat pertama. Dan penerapan hukum pada tingkat pertama untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan sudah sesuai dan mencerminkan keadilan. Selain fungsi mengadili, Pengadilan Tinggi juga berkewajiban membina seluruh pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya, yang mencangkup pembinaan hakim dan pengawasan, pengelolaan administrasi peradilan, mutu pelayanan kepada masyarakat, serta penyelenggaraan tata kelola lembaga peradilan.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di tingkat bawah juga menjadi bagian penting dari tugasnya agar setiap proses berjalan sesuai ketentuan dan standar hukum yang berlaku. Pada keadaan tertentu yang diatur dalam undang-undang, pengadilan tinggi dapat berwenang memeriksa perkara sebagai pengadilan tingkat pertama, terutama untuk jenis perkara yang secara khusus diberikan kepadanya. Selain itu, pengadilan tinggi dapat diminta memberikan nasihat atau pendapat hukum kepada instansi pemerintah yang membutuhkan pertimbangan dari lembaga peradilan. Selanjutnya, wewenang pengadilan tinggi provinsi yaitu yang pertama, menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri ketika pemeriksaan banding. Pengadilan tinggi berwenang menguatkan putusan pengadilan negeri, mengubah putusan, lamanya hukuman, membatalkan putusan, dan membuat putusan baru. Yang kedua, menyelenggarakan administrasi. Peradilan wewenang ini menyangkut pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, pembinaan keuangan perkara. Yang ketiga, memutuskan sengketa kewenangan antar pengadilan negeri. Jika terjadi konflik, ternyata wilayah hukum atau kewenangan antara pengadilan negeri, pengadilan tinggi memiliki kewenangan memutuskan mana pengadilan negeri yang berhak memeriksa perkara. Dan yang keempat, mengambil tindakan hukum tertentu, yaitu pengadilan tinggi dapat memberikan penetapan, mengeluarkan instruksi kepada pengadilan negeri, dan melakukan tindakan sesuai hukum acara. Dan yang terakhir, menyelenggarakan peningkatan mutu hakim. Sebagai lembaga pembina, pengadilan tingkat berwenang menilai kinerja hakim pengadilan negeri dan juga memberikan pembinaan dan rekomendasi kenaikan jabatan serta mengadakan supervisi berkala. Adapun selanjutnya, struktur organisasi pengadilan tinggi yaitu ada 5. Yang pertama, ketua pengadilan tinggi. Yang kedua, wakil ketua pengadilan tinggi. Yang ketiga, hakim tinggi. Yang keempat, panitera. Dan yang kelima, sekretaris. Nah, teman-teman bisa lihat nanti ada di bagan. Nih, di sini saya akan menjelaskan pada bagian atas yaitu ketua dan wakil. Dan pada bagian sebelah kiri itu ada para hakim tinggi, dan di bawah hakim dan ketua itu ada panitera, sekretaris, serta bagian-bagiannya. Selanjutnya, jenis-jenis pengadilan tinggi. Yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata untuk seluruh masyarakat di tingkat pertama. Perkara disidangkan di pengadilan negeri dan jika ada banding diselesaikan di pengadilan tinggi di tingkat provinsi. Dan yang kedua, peradilan agama. Peradilan agama menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam seperti perkawinan, waris, dan ekonomi syariah. Pengadilan agama berada di tingkat kabupaten atau kota, sedangkan pengadilan tinggi agama menangani banding di tingkat provinsi. Ketiga, peradilan tata usaha negara (PTUN). PTUN menangani sengketa antara warga atau badan hukum dengan pejabat pemerintah terkait keputusan administrasi yang merugikan. Pengadilan tata usaha negara memutuskan perkara di tingkat pertama, sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara menangani banding. Dan yang keempat, peradilan militer. Peradilan militer memeriksa perkara pidana dan sengketa administrasi yang melibatkan prajurit TNI. Pengadilan militer mengadili prajurit tingkat pertama, pengadilan militer tinggi menangani banding, dan pengadilan militer utama menjadi tingkat tertinggi. Ada juga pengadilan militer pertempuran untuk situasi perang. 5. Peradilan konstitusi. Peradilan konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang agar sesuai Undang-Undang Dasar 1945, menyelesaikan sengketa, kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilu, serta perkara terkait presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir, peran pengadilan tinggi provinsi. Pengadilan tinggi berperan sebagai pengadilan banding yang memeriksa ulang putusan pengadilan negeri untuk memastikan keadilan dan ketepatan penerapan hukum. Selain itu, pengadilan ini mengawasi dan membina semua pengadilan negeri di wilayahnya agar sistem peradilan berjalan profesional, tertib, dan sesuai standar nasional.
Sebagai penutup dari pembahasan mengenai Pengadilan Tinggi Provinsi sebagai peradilan tingkat kedua, dapat dipahami bahwa lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Pengadilan tinggi hadir sebagai tempat bagi masyarakat yang merasa belum mendapatkan keadilan pada proses peradilan tingkat pertama. Melalui mekanisme banding, setiap pihak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pemeriksaan ulang terhadap putusan yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan negeri. Pemeriksaan ulang ini bukan sekadar mengulangi proses sebelumnya, tetapi menjadi tahap yang lebih objektif dan mendalam untuk memastikan bahwa seluruh pertimbangan, hukum, bukti, dan manfaat telah dianalisis dengan benar. Dalam prosesnya, pengadilan tinggi akan menilai kembali apakah putusan pengadilan negeri sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau masih terdapat kekeliruan yang perlu diperbaiki. Dari sinilah lahir putusan baru yang bisa saja menguatkan, mengubah, atau bahkan membatalkan putusan sebelumnya. Kehadiran pengadilan tinggi memberikan jaminan bahwa keputusan hukum tidak hanya bergantung pada satu pemeriksaan, tetapi masih dapat diuji ulang untuk memastikan keadilan. Benar-benar, apakah sudah ditegakkan? Selain fungsi mengadili perkara banding, pengadilan tinggi juga menjalankan peran pengawasan terhadap seluruh pengadilan negeri di wilayahnya. Melalui fungsi ini, pengadilan tinggi memastikan bahwa setiap proses peradilan berjalan sesuai aturan, transparan, dan profesional. Pengawasan tersebut juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Dengan begitu, masyarakat dapat merasa lebih tenang karena mengetahui bahwa ada lembaga yang memantau dan memastikan jalannya peradilan tetap berada pada jalur yang benar. Secara keseluruhan, Pengadilan Tinggi Provinsi bukan hanya lembaga banding, tetapi merupakan pilar penting dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, seimbang, dan terbuka. Peran strategisnya dalam memeriksa dan mengoreksi putusan tingkat pertama, serta kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, menjadikan pengadilan tinggi sebagai garda penting dalam menjaga kualitas peradilan di Indonesia. Melalui keberadaan lembaga ini, masyarakat mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memperoleh keadilan yang menyeluruh, sehingga sistem peradilan dapat berjalan lebih baik, lebih adil, dan lebih dapat dipercaya. Pengadilan tinggi juga menjadi lembaga yang menjembatani antara peradilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung. Artinya, sebelum sudah perkara benar-benar naik ke tingkat kasasi, pengadilan tinggi terlebih dahulu memberikan penyaringan melalui proses banding. Dengan cara ini, setiap perkara yang berpotensi naik ke Mahkamah Agung sudah melalui 2 tahapan pemeriksaan, sehingga kesalahan dalam proses peradilan dapat diminimalisir. Tahap banding ini memberikan kesempatan yang lebih luas untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan betul-betul matang dan sesuai dengan prinsip keadilan. Selain fungsi hukumnya, pengadilan tinggi memiliki tanggung jawab moral, sosial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam banyaknya kasus, masyarakat menjadikan pengadilan tinggi sebagai harapan terakhir di tingkat provinsi untuk memperjuangkan hak dan keadilan mereka. Oleh karena itu, majelis hakim di pengadilan tinggi dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi, kemampuan analisis yang kuat, serta keberanian untuk memperbaiki putusan yang dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan. Melalui putusan-putusan yang berkualitas, pengadilan tinggi membantu membangun kepercayaan publik bahwa hukum di Indonesia benar-benar bekerja untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Dengan memahami seluruh peran dan fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Provinsi bukan hanya lembaga formal dalam struktur peradilan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keadilan di tingkat provinsi.
Keberadaannya memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mencari keadilan serta bertahan, terukur, dan profesional. Pada akhirnya, pengadilan tinggi membantu menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengadilan tingkat provinsi. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang peran dan kedudukannya dalam sistem peradilan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.